Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita masuk bab baru ya, bab 3. Bisa dibuka buku paketnya atau dibuka LKS-nya pada halaman 21 sampai 23. Sebelum kalian memulai belajar pada pagi hari ini atau nonton video ini, jangan lupa. Nah, dibaca ya, buku pulpennya disiapkan, berdoa dulu, dan jangan lupa videonya disimak sampai selesai. Selamat menyaksikan. Nah, anak-anak, kita akan belajar Asmaul Husna yang pertama, yaitu As-Somad. As-Somad artinya yang maha dibutuhkan atau tempat bergantung. Maksudnya adalah kita kalau misalnya berdoa, kalau kita punya masalah, itu mintanya sama Allah. Biasanya kan ada orang yang punya masalah, banyak masalah, punya hutang, punya segala masalah yang sulit, terus ada yang minta ke pohon, ada yang ngasih sajen ke laut. Nah, itu nggak boleh, karena hanya Allah tempat meminta. Terus, bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama bisa dengan menjadikan Allah itu satu-satunya tempat meminta. Berdoa hanya kepada Allah. Kita sholat ya hanya Allah, bukan untuk dilihat manusia. Terus, kita bisa juga menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Misalnya ada teman yang kesulitan dalam belajar, terus temannya nanya ke kita, ya kita bantu. Terus, yang terakhir ada menanamkan sifat suka menolong. Kalau misalnya di jalan kita lihat ada orang yang jatuh, ada nenek-nenek tuh yang kesusahan bawa barang, kita bisa menolongnya, bisa dibantu, Nek, gitu. Paham ya sampai sini? Selanjutnya adalah Al-Muqaddir. Al-Muqaddir artinya yang maha kuasa atau maha menentukan. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang terjadi di bumi itu kuasa Allah. Nah, manusia itu bisa hidup, bisa mati. Terus, bencana alam yang terjadi, tsunami, ada gempa. Nah, itu atas kehendak siapa? Atas kehendak Allah. Kita kan nggak bisa menentukan hari ini nggak pengen hujan, hari ini panasnya nggak bisa. Kalau Allah berkehendak hari ini turun hujan, ya turun hujan. Kalau hari ini ada bencana, ya ada bencana. Nah, sampai sini paham? Terus bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu dengan cara menjadikan Allah tempat berlindung. Kita berlindung kepada Allah, ya Allah, lindungilah aku dari segala macam mara bahaya. Kita berdoa setiap sholat seperti itu. Terus kita berlomba-lomba juga mencari kebaikan dengan cara seperti apa? Berbakti kepada orang tua, kita rajin sholat, berkata yang baik, tidak suka mencaci orang, tidak berkata kasar, atau menolong sesama. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya yang maha dulu, terdahulu, atau tempat bergantung. Maksudnya apa? Contoh, ada meja. Kira-kira meja itu tiba-tiba ada gitu, tiba-tiba ada di ruangan gitu. Nggak mungkin kan? Pasti ada prosesnya. Kita diambil dulu. Meja itu diambil dari pohon, dari kayu, dibuat oleh tukang kayu, dicat, diproses, akhirnya jadilah meja. Nah, sama seperti bumi, seperti manusia ataupun makhluk hidup yang lainnya, itu ada prosesnya, ada caranya. Nah, jadi sehinggalah terbentuk manusia atau terbentuklah bumi. Kira-kira yang menciptakan itu siapa? Seperti meja. Meja itu dibuat oleh tukang meja. Kira-kira kalau bumi dibuat oleh siapa? Ya dibuat oleh Allah. Bumi, makhluk hidup, dan semua yang seisinya itu diciptakan oleh Allah. Maka dari itu kita hanya boleh bergantung pada Allah, hanya boleh meminta sama Allah. Kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Nah, bagaimana cara kita meneladani sifat Allah Al-Muqaddim? Nah, dengan cara selalu berbuat baik, sama seperti yang sebelumnya. Terus dengan cara tidak mengerjakan sesuatu yang sia-sia. Misalnya,
kita disuruh berangkat sekolah sama orang tua. Tahu-taunya di jalan malah mampir ke tempat main atau ke tempat apa gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Nggak boleh ditiru. Perilaku yang baik itu kan namanya sia-sia. Allah itu menciptakan kita supaya menjadi orang yang berguna. Nah, orang tua kita juga menyuruh kita sekolah supaya jadi anak yang berguna, anak yang pintar, anak yang bisa membanggakan orang tua. Maka waktu yang diberikan sama kita oleh Allah mumpung kita masih hidup harus dimanfaatkan dengan baik. Tiba-tiba kalau misalnya kita meninggal besok, lah, tapi kita belum punya bekal, belum punya amal yang banyak, gimana coba? Nah, selain itu kita juga nggak boleh menunda-nunda pekerjaan. Kalau misalnya udah waktu sholat, ya kita cepat sholat. Kalau misalnya ada PR, ada tugas dari sekolah, nah langsung dikerjakan. Lanjut yang terakhir, al-baqi. Al-baqi artinya yang maha kekal. Maksudnya apa? Allah itu adalah satu-satunya yang kekal, yang abadi. Misalnya, kita kasih contoh, ada kehidupan, ada yang lahir, ada yang mati. Terus apalagi kayu atau benda-benda itu kan pasti rusak. Sama, tumbuhan juga pasti akan mati. Nah, kayak gitu juga dengan makhluk-makhluk yang lain. Kehidupan itu nggak ada yang kekal kecuali Allah. Nih, kita bisa lihat itu ada yang lahir, ada yang meninggal. Nah, itu semua adalah proses kehidupan. Jadi, bagaimana cara kita meneladani sifat al-baqi? Dengan cara berbuat kebaikan. Intinya semua sama. Dalam 4 asmaul husna yang sudah dijelaskan di awal sampai akhir ini adalah kita harus menjadi orang yang lebih baik, selalu berbuat kebaikan dan apa? Jangan lupa kita ikhlas. Kalau kita mengerjakan sesuatu, kita sholat, kita berbuat baik bukan untuk pamer, tapi karena untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini paham? Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu kan tentang Asmaul Husna dan 4 macam Asmaul Husna yang sudah dijelaskan tadi di awal. Nah, sekarang coba dikerjakan soal-soal latihan ini. Ditulis di buku PAI, nanti jangan lupa dikirim ya jawabannya, Ibu tunggu. Nah, untuk itu materi yang Ibu sampaikan cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.